Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan online berikutnya, kita akan belajar terkait dengan ketoasidosis diabeticum atau sering disebut dengan KAD. Untuk ketoasidosis diabeticum itu merupakan gangguan metabolisme akut yang terjadi pada pasien dengan hiperglikemi yang tidak terkontrol. Jadi pada keadaan-keadaan hiperglikemi yang tidak terkontrol atau peningkatan tekanan peningkatan kadar glukosa darah itu untuk komplikasi lanjutnya itu dapat menyebabkan ketoasidosis. Nah, untuk ketoasidosis diabeticum itu dapat mengancam kehidupan karena terjadi dehidrasi secara berat dan kemudian terjadinya gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, ini biasanya, tidak terdiagnosis dan kalau tidak tertangani dengan baik, itu dapat menyebabkan, percepatan kematian pada pasien. Nah, ini perlu adanya penanganan secara tepat dan cepat apabila mendapatkan pasien dengan ketoasidosis diabeticum. Nah, biasanya pada pasien ketoasidosis diabeticum itu penyebabnya karena infeksi. Kemudian yang berikutnya adanya gangguan suplai insulin. Ini biasanya pada DM tipe 1. Jadi pada DM tipe 1 itu bukan tidak mungkin akan mengalami ketosidosis yang dapat mengancam kehidupan pasien. Nah, yang berikutnya adanya krisis emosional, kemudian adanya aktivitas latihan, asupan makanan, dan DM tidak terdiagnosis. Jadi sekarang untuk pengukuran kadar glukosa darah itu sangat penting, yaitu untuk mendeteksi dini terkait dengan diabetes mellitus. Nah, ini biasanya yang sudah sampai ketosidosis itu pasien-pasien DM yang tidak terdiagnosis atau jarang mengecek kadar glukosanya. Karena apa? Karena terjadi peningkatan secara, tidak terkontrol. Jadi ini akan terjadi hiperglikemia yang tidak terkontrol, akan menyebabkan ketoasidosis. Nah, aktivitas latihan yang kurang pun akan mengalami, biasanya aktivitas latihan yang kurang ini pada pasien dengan diabetes ya. Ini khususnya untuk ketoasidosis diabeticum itu pada pasien-pasien dengan yang sudah memiliki riwayat diabetes mellitus. Nah, apabila sudah memiliki riwayat diabetes mellitus, itu aktivitas latihannya tidak terkontrol atau asupan makannya tidak terkontrol, itu akan menyebabkan ketoasidosis atau berpotensi menyebabkan ketoasidosis. Nah, di sini untuk energi dan bahan karbohidrat, itu biasanya tubuh akan mencari sumber energi dan bahan-bahan non karbohidrat. Nah, di sini sebagai contoh lemak. Lemak ada gliserol, ada FFA. Nah, ini dari proses tersebut akan dipecah atau dibentuk menjadi glukosa asetil-CoA. Nah, setelah, terbentuk ini akan dipecah lagi, akan terbentuklah keton. Nah, keton atau keton di dalam tubuh apabila semakin banyak terjadilah ketoasidosis diabeticum. Nah, untuk komplikasinya biasanya kalau terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus biasanya kan terjadi, apa namanya, penurunan tekanan, penurunan tekanan, di dalam intravaskuler. Nah, ini biasanya akan kalau pada pasien apa namanya, yang hiperglikemi atau hipoglikemi itu akan mengalami penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu biasanya dicurigai adanya kekurangan cairan. Nah, kalau diberikan cairan secara berlebih akan menyebabkan edema cerebral. Nah, ini komplikasi dalam pemberian cairan. Makanya dalam pemberian cairan atau resusitasi cairan kita harus tahu dulu untuk riwayat pasiennya pernah menderita apa atau memiliki riwayat penyakit apa. Nah, itu perlu dikaji untuk menghindari komplikasi dari pemberian cairan tersebut. Untuk epidemiologinya, ini di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa untuk insiden ketoasidosis diabetik itu sebesar 8/1000 pasien DM. Jadi dalam 1000 pasien DM itu ada 8 orang yang mengalami ketoasidosis. Ini setiap tahunnya. Jadi tidak berdasarkan umur. Jadi semua kelompok umur tuh dari 1000 pasien DM itu 8 pasti ada yang mengalami ketoasidosis. Nah, untuk di Indonesia sendiri
Berdasarkan data di rumah sakit, itu pada pasien DM tipe 2, untuk angka kematian dengan ketoasidosis diabetikum itu mencapai, kurang dari 5% ya. Kemudian, ini dari berbagai rumah sakit. Jadi dari data prevalensi rumah sakit. Tapi dari sumber lain menyatakan bahwa untuk angka kematian akibat ketoasidosis diabetikum itu ada yang mengungkapkan 5 sampai 10%, 2 sampai 10% atau 9 sampai 10%. Jadi dapat dikatakan rata-rata rentangnya adalah sekitar 5 sampai 10% pasien, meninggal karena, ketosidosis diabetikum di Indonesia. Nah, ini kan merupakan angka yang cukup besar, eee, dan harus mendapatkan penanganan yang benar-benar tepat pada pasien tersebut. Untuk faktor pencetusnya itu ada banyak. Yang pertama ada infeksi. Kemudian ada IMA, infak miokard akut, kemudian ada pengobatan yang dihentikan, jadi harusnya pengobatan lanjut, tapi dihentikan otomatis untuk terjadi penumpukan keton. Nah, di sini ada stres juga, jadi jangan terlalu stres karena stres dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ini salah satunya adalah ketoasidosis diabetikum, tapi tidak serta-merta orang stres pasti kena ketosidosis diabetikum, tidak, cuma ini sebagai faktor pencetus saja. Kemudian adanya hipokalemi dan adanya penggunaan obat-obatan. Untuk manifestasi kliniknya pada, KAD, ketosidosis diabeticum, itu biasanya untuk, apa namanya, dapat dideteksi kalau sudah masuk dalam kategori yang berat. Kemudian, ditemukan adanya dehidrasi, yaitu turgor kulit menurun. Kemudian kalau pasien masih sadar, itu biasanya mengungkapkan rasa haus. Kemudian membran mukosa, khususnya di konjungtiva dan membran oralnya, itu ditemukan kering. Jadi yang perlu diperhatikan, kan, ada yang membran mukosa kering sama bibir kering. Nah, itu perlu dibedakan. Kalau bibir kering, itu bagian bibirnya saja yang kering. Kalau,